Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin, setelah kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ma'rifat kepadanya, ma'rifat kepada Rasulullah secara hakikat, ma'rifat kepada Allah secara hakikat. Maka setelah itu ada namanya mengiktikadkan atau meyakinkan betul-betul bahwa itu benar-benar hakikat Rasulullah dan benar-benar hakikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita pelajari di dalam At-Thariqatul Muhammadiyah atau jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana di jalan ini ada kalimat yang sangat luar biasa, senjata yang sangat pamungkas, yang dimana ketika senjata ini digunakan dan Allah meridhoinya, maka tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang mampu menandinginya. Itulah dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan dua kalimat inilah lahir daripada ma'rifatul Rasul, ma'rifatullah. Yang dimana setelah mengenal Rasulullah, pasti mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu diiktikadkan, diyakinkan betul-betul bahwa itu memang hakikat Rasulullah dan itu betul-betul Allah yang laisa kamitslihi syai', yang tidak berupa sesuatu. Kemudian setelah diiktikadkan, apakah hanya sampai di situ saja? Tentunya tidak. Setelah diiktikadkan, maka wajib diamalkan, dipraktekkan atau disyuhudkan secara terus-menerus. Diriyadhahkan secara terus-menerus, artinya dilatih terus-menerus. Tidak hanya setelah ma'rifat, setelah kenal, baru diiktikadkan, baru tidak diamalkan terus-menerus, tidak. Tapi terus-terus diamalkan, dimusyahadahkan dengan zauq, dengan rasa cita batinnya secara berulang-ulang. Dan untuk mengamalkannya jangan juga dibatasi hanya 5 waktu saja, hanya waktu ketika di masjid saja, hanya waktu ketika di majelis saja, tidak. Diamalkannya itu 1 kali 24 jam di dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbicara, di dalam melihat, di dalam mendengar, di dalam belajar, di dalam bekerja dan sebagainya. Dimusyahadahkan, dipraktekkan. Nah, apa yang dimusyahadahkan? Ketika di situ ada kata-kata Allah atau Tuhan, maka di situ tetap rasanya, pandangannya musyahadah kepada Allah. Ketika berselawat berarti musyahadah kepada hakikat Muhammad Rasulullah. Nah, ini yang mau dijaga. Bagaimana supaya rasa Adam itu, rasa tercela atau rasa iblis ego diri kita, nafsu itu tidak melupakan hakikat dirinya dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dua itu saja. Maka jangan pernah berbuat selain daripada Allah. Jangan pernah melihat selain daripada tajalli, penglihatannya Allah. Jangan pernah berkuasa, berkehendak, mendengar dan sebagainya selain daripada di situ sifat-sifat tajalli Allah. Nah, kemudian apakah hanya diiktikadkan saja, saya tidak ada kuasa, yang ada kuasa hanya Allah. Saya tidak punya kehendak, yang punya kehendak adalah Allah. Saya tidak punya ilmu, tapi yang punya ilmu adalah Allah. Saya tidak punya hidup, yang hidup adalah Allah. Saya tidak punya pendengaran, yang punya pendengaran adalah Allah. Saya tidak punya penglihatan, yang punya penglihatan Allah. Saya tidak punya kalam, yang punya kalam Allah. Apakah hanya begitu saja? Tentu tidak. Itu namanya proses di dalam mendapatkan daripada zauq, rasa cita batiniyah. Nah, itu semua ketika kita
tidak mengenal hakikat daripada diri, maka tidak bisa dikatakan pengembalian mutlak. Belum la haula wala quwata illa billahnya, secara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diinginkan para nabi, para rasul. Kenapa? Karena itu hanya ucapan dan keyakinan saja. Namun di sini keyakinan itu betul-betul didudukkan. Keimanan itu didudukkan. Iman itu kan, nama iman itu sebenar-benar iman adalah rasa. Nah, bagaimana rasa zauq ini, rasa cita batinnya itu di mana disimpan? Jangan sembarang rasa. Karena semua orang itu ada rasanya. Rasa yang bagaimana? Nah, bagaimana rasa ini dihantarkan kepada hakikat diri. Nah, hakikat diri itu tentunya rahasia. Tentunya rahasia, sir, tidak berhuruf, tidak bersuara. Nah, bagaimana hakikat diri ini mengantarkan, meleburkan, mengembalikan hakikat diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kuncinya. Ketika sudah mengetahui hakikat dua kalimat syahadat, pasti tahu cara iktikadkannya, cara pengembaliannya pasti tahu. Kalau sudah dikembalikan, berjalanlah dengan diri sejati. Jangan berjalan dengan diri palsu, ego. Kadang ini tidak sadar, halus, licin sekali. Di dalam kita berbicara, di dalam melihat, kita tidak hanya mengiktikadkan yang punya kuasa Allah. Itu luar biasa sudah, kalau sudah seperti itu. Namun tidak begitu di dalam terjadi di lapangan, di syariatnya. Kita mampu mengatakan tidak ada kuasa, yang ada hanya kuasa Allah. Hati mampu mengatakan begitu. Apakah cuma begitu? Tapi tidak hanya begitu. Tidak hanya begitu. Dilakukan dengan iman, dengan rasa. Nah, rasanya itu betul-betul Allah yang berkuasa atau kita yang berkuasa? Betul-betulkah kita yang melihat ataukah Allah yang melihat? Nah, dengannya dimusyahadahkan dengan rasa cita batinia. Nah, maka untuk itu tidak bisa kembali kepada Allah kalau bukan diri yang satu. Diri yang satu itu yang manusia, sebenar-benarnya manusia. Makanya orang tua kita mengatakan manusia itu cuma satu. Manusia itu cuma satu. Fotokopinya yang banyak. Nih fotokopi. Bagaimana wujudnya manusia sebenarnya itu? Tidak ada wujudnya. Makanya dikatakan sir. Al-insanu sirri, insan. Insan itu rahasiaku, rahasia. Nah, rahasia itulah insan itu. Itulah diri sebenar-benar diri sejati. Nah, insan itu sifat bagi Allah. Sifat bagi Allah. Zat bagi kita. Zat itu artinya diri. Nah, maka itulah yang membawa diri sebenar-benar diri, itulah yang membawa kepada Tuhannya, kepada Tuhannya diri, bukan menuhankan diri, kepada Tuhannya diri, bukan menuhankan diri. Menuhankan diri ketika dia lupa asal kejadian dirinya, lalu merampok hak Tuhan teradang-dandang. Nah, dengan cara dimusyahadahkan, diriyadhah, dilatih-latih inilah akan menambah ketebalan iman yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di setiap kehidupan dia, di setiap hari-hari dia tidak ada bala. Di Al-Quran pun itu disebutkan balaan hasanah. Jadi semua rahmat aja, semua nikmat aja. Hidup ini tidak ada istilah bala sana sini, tidak ada, menurut pandangannya. Karena dia melihat siapa di balik yang memberikan bala itu tadi. Nah, memang kalau kita duduk di dalam keadaman,
keegoan, kemanusiaan basyariah kita itu setiap hari kita itu kalau bukan mengeluh, capek, panas protes, dingin protes, hujan protes, gempa bumi protes, semua protes. Nah, disinilah jiwa kita masih kanak-kanak, tahu tentang ilmu ma'rifat, khawasul khawas, khusus dan sebagainya, tapi pembuktian di lapangan kepada dirinya, jiwanya masih kotor, jiwanya masih anak-anak, umur sudah ubanan misalnya. Tapi jiwa inilah yang diproses dengan mujahadah, dengan bersusah-susah, kadang dengan biamwal, dengan hartanya, wa anfusikum, dengan dirinya, berjihad, jihadun nafs, mengorbankan harta, pikiran, perasaan untuk bagaimana uzlah batiniah di tengah-tengah keramaian, baik itu di sepi-sepi, di tengah-tengah keramaian. Dia uzlah, dia melepaskan dirinya dari kemelekatan selain daripada Allah. Dia melepaskan jiwanya itu betul-betul hanya kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada selain Allah dan Rasulnya. Jadi jiwanya itu prinsipnya sampai mati, harga mati, 2 kalimat syahadat. Biarlah saya mau disakiti orang, biarlah saya dibenci orang, biarlah saya dicaci, biarlah mau disenangi, dipuji, dicela, terserah ya Allah. Yang penting saya 2 kalimat syahadat di atas kepala saya. 2 kalimat syahadat sampai ajal di atas kepala saya. Itu itikadnya, itu dalam dirinya tertanam begitu, bukan hanya ucapan. Saya 2 kalimat syahadat itu tidak akan saya tinggalkan sampai mati, tidak, bukan itu yang dinilai. Bukan mulut ini yang dinilai, bukan hati, dalam hati, suara-suara hati yang dinilai, tapi hati yang bening dengan nurani itu yang dinilai. Karena banyak, coba contoh ilmu makrifat, ilmu spiritual, ilmu apa saja dibuka, namun ketika terjadi yang menurut kita balak dan sebagainya, kita protes, setengah mati kita itu, setengah mati kita emosi, setengah mati kita menderita, tidak bisa lepas daripada ego-ego tersebut. Kenapa? Karena tidak mau memusyahadahkan di dalam kala sepi, di dalam kala ramai. Di dalam sepi pun kita masih banyak keinginan, masih mencari Tuhan-Tuhan palsu. Sementara Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Tuhan yang maha meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu berarti sesuatu itu adalah makhluk. Berarti Tuhan meliputi makhluknya, cahaya lampu meliputi. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya di makrifat saja sudah kenal. Makrifat juga jangan terlalu dibesar-besarkan, jangan terlalu disulit-sulitkan, jangan terlalu kesana kemari. Kalau bisa yang simpel-simpel saja. Kalau sudah makrifat, iktikadkan. Kalau sudah diiktikadkan, dimusyahadahkan, supaya tidak terlalu lama menderita, tidak terlalu lama mencari kesana kemari, sehingga makrifat itu dijadikannya daripada ilmu yang paling susah dan sebagainya, di model-modelnya. Nah, kemudian setelah di modelnya, di acak-acaknya, sehingga makrifat itu semakin susah. Makrifat itu kenal kepada Allah, kenal kepada Rasulullah, kenal Rasulullah, kenal Allah. Setelah itu diiktikadkan, oh Allah itu laisa. Kalau sudah laisa, iktikadkan yang mana si laisa itu, yang mana yang laisa itu, yang mana yang meliputi. Nah, kenal. Kemudian hakikat diri yang mana. Nah, kemudian kenal, iktikadkan. Baru setelah diiktikadkan, rajin-rajin riyadhah dengan musyahadah, mujahadah dengan musyahadah, dengan amal-amal syariat itu praktek. Jangan dibilang orang-orang yang mendirikan sholat 5 waktu itu tidak praktek. Mana tahu kamu hati nuraninya orang. Sirmu saja belum jalan, masih salah-salah. Bukan sirnya yang salah, jiwa kita ini yang sok-sok makrifat, mengatakan sir saya begini, sir setan.
sir setan. Kenapa? Kita ini penuh dengan kesetanan. Tidak mampu melewati pikiran perasaan itu, baru menjual nama-nama sir. Sir apa? Sir itu tidak pernah salah. Kalau memang sir ini aktif, tidak pernah melenceng daripada At-Thariqatul Muhammadiyah. Sirnya ini dari mana sir ini? Dari zat Allah. Aku daripada zat Allah. Semua mukmin daripada aku. Jadi diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu daripada zat Allah. Itu langsung dari Allah. Bukan Nabi Muhammad. Allah ini bodoh juga ini. Kita ini selalu bodoh-bodoh selalu. Ini saja. Tidak. Dan pecahan-pecahan daripada pancaran-pancaran daripada ruh Nabi Muhammad ada pada nurani. Ada pada nurani. Nah, maka disinilah nurani ini yang diikuti. Hati nurani yang paling dalam itulah yang diikuti. Itulah sir. Itulah sir. Nah, jadi jangan sampai kita ini selalu keluar daripada jangkauan sir. Bagaimana kita mau mencapai sir, mendengarkan sir tak berhuruf, tak bersuara, kalau kita masih niatnya kanan kiri, pikirannya, syuhudnya kanan kiri, tidak lurus. Nah, kalau kepada diri lurusnya itu di sini aja, pikiran, perasaan, sir, lurus saja. Ini bukan ke bawah, ini kalau ini ke atas dia sampai puncak. Nah, itu napas hanya dalil, hanya tanda. Hanya tanda. Napas itu hanya tanda. Nah, keluar dia sampai mana, masuk dia sampai mana. Atau keluar dia naik dia sampai mana, turun dia sampai mana. Nah, itu tanda, disitulah naiknya sampai mana, sampai puncak kepada sir itu sendiri pada diri. Nah, itulah isyarat diri sebenar-benar diri di situ. Bukan napas itu diri sebenar-benar diri, napas itu baharu. Nah, di balik napas itu, nah, di situ ada yang tenang, yang diam. Itulah hati yang tenang, kunci daripada segala kunci, puncak daripada segala ilmu-ilmu yang sedikit-sedikit di situ. Nah, itulah yang mau dikonekkan terus, dimusyahadakan terus sampai betul-betul mesra di dalam hakikat diri tersebut. Barulah di situ mesrakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin begitu hadirin, lebih dan kurangnya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.